Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Dalam doa Bapa kami terdapat kata-kata datanglah kerajaan-Mu. Yang dimaksud kerajaan-Mu adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah, kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering menyebut Allah Yahweh sebagai raja. Allah diimani mereka sebagai raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat. Kekuasaan dan kedaulatan Allah itu misalnya dialami oleh bangsa Israel dalam peristiwa penyeberangan Laut Merah. Dalam bangsa Yahudi pada zaman Yesus, ditemukan beberapa paham tentang makna kerajaan Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi, jika tidak melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Dalam dunia saat ini, kita melihat banyak pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, korupsi, perkelahian, dan sebagainya. Memang kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuh-penuhnya, tetapi sudah mulai nyata. Sebab melalui Yesus, pemerintahan Allah sudah mulai menerobos masuk ke dalam dunia yang rusak ini. Sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya dari alam maut dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya, Allah mulai meraja di bumi ini. Ia mulai meraja dengan sepenuh-penuhnya baru dalam diri Yesus. Sebab hanya Dialah yang seluruhnya dirajai Allah. Tetapi mulai dari Yesus, pemerintahan Allah semakin meluas. Sebab setiap langkah yang diambil oleh Yesus kini melalui gerejanya, menawarkan keselamatan kepada mereka yang dijumpainya. Dengan demikian terbukalah jalan bagi pemerintahan Allah di dunia ini. Sehingga kita dapat pula melihat daftar peristiwa-peristiwa cerah yang membawa banyak harapan. Untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu, kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain, seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri sendiri, demi Sang Raja.